Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, teguh dalam iman, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa, berdaulat, dan yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Kembali pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 10, ayat 11 dan ayat 14. Tertulis demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Glenn Scrivener, seorang penginjil dan pemimpin dari organisasi pelayanan Speak Life di Inggris, mengatakan bahwa Yesus Kristus bukan hanya menunjukkan keilahian yang sejati, tapi ia juga menunjukkan kemanusiaannya yang sejati. Pribadi Yesus Kristus adalah pribadi yang unik dan satu-satunya di semesta ini, karena dia adalah Allah, dan dia juga adalah sekaligus manusia. Klaim akan keilahian dan kemanusiaannya terucap dari dirinya sendiri. Dan klaimnya itu dibuktikan dengan kuasa, perbuatan, dan mujizat-mujizatnya. Tuhan Yesus mengatakan tentang identitasnya sebagai Allah dan juga sebagai manusia. Dia adalah Allah yang transenden, yang tidak terbatas, yang menjadikan dirinya sebagai pribadi yang imanen, diam bersama-sama dengan manusia. Ada banyak orang yang tidak percaya, selalu meminta bukti klaim Tuhan Yesus tentang ketuhanannya, tanpa menyadari bahwa begitu banyak klaim dan pernyataan Tuhan Yesus bahwa dia adalah Allah. Beberapa kali orang-orang Yahudi hendak merajamnya dengan batu, karena mereka menganggap Yesus menghujat sebab menyebut dirinya sebagai Allah. Salah satu klaim Tuhan Yesus tentang dirinya tertulis dalam ayat ini. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 dan 14 ini, Tuhan Yesus berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Pernyataan Tuhan Yesus di sini, akulah gembala yang baik, bukanlah pernyataan biasa, tapi ini adalah sebuah pernyataan tentang keilahiannya, tentang ketuhanannya. Para pendengar waktu itu, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di situ, saat itu tahu apa maksud ucapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, Allah, Yahweh, pencipta semesta dan segalanya. Sebab orang-orang Yahudi pada waktu itu sudah begitu mengerti, sudah sangat familiar dengan sebutan untuk Tuhan sebagai gembala. Karena dalam Mazmur 23, di situ pemazmur Daud menuliskan, Tuhan adalah gembalaku. Dalam bahasa Ibraninya, Yahweh Roy. Jadi jelas di sini Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Sebagai gembala yang baik, sebagai Allah yang penuh dengan kasih, Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi kita. Bukti dari kasih Allah dinyatakan dengan pengorbanannya. Allah yang Maha Kasih tidak hanya berteori tentang kasih, tapi membuktikannya dengan berkorban bagi manusia ciptaannya. Dan sebagai Allah yang baik, Tuhan mengenal kita satu persatu. Bahkan Ia tahu nama kita masing-masing. Tuhan tahu siapa saudara dan saya.
dan Ia tahu kedalaman hati kita. Salah satu hal yang akan menjadi ciri domba-dombanya, yaitu ciri kita sebagai orang yang percaya kepadanya, sebagai anak-anaknya, yaitu mengenal Sang Gembala. Kita mengenal siapa Tuhan. Kita yang percaya pasti mengenal Dia, Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Kita tahu siapa Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah Yahweh, Dia adalah Tuhan, Allah kita. Dialah Juru Selamat yang menyelamatkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah Allah yang baik. Dia penuh dengan kasih dan kemurahan. Dia adalah Tuhan yang menunjukkan kasih-Nya dengan berkorban demi keselamatan kita. Jangan sia-siakan anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan. Bersyukurlah karena kasih anugerah-Nya, dan percayalah selalu kepadanya, sebab hanya Dialah Tuhan Allah yang benar. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara dan terimalah Dia. Percayalah kepadanya, supaya saudara menerima anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia. Engkau telah mati disalibkan untuk menebus segala dosa saya dan memberikan kepada saya keselamatan dan kehidupan yang kekal. Aku menyatakan imanku kepadamu saat ini, Tuhan Yesus. Aku percaya kepadamu. Terimalah saya, Tuhan, sebagai anak-Mu, dan pimpinlah hidup saya sekarang dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, berilah diri saudara dibaptis, dan layani Tuhan, serta setialah sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau adalah Tuhan Allah kami yang maha baik. Engkau adalah Gembala yang baik. Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih, yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kasih yang sungguh terbukti lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan mengenal kami satu persatu. Dan Tuhan menyediakan kami keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami semua di sepanjang tidur kami malam ini. Berkati kami, naungilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit, yang lemah dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan dan diberi kemenangan, yang sedang dalam pergumulan persoalan masalah, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib dan mujizat-Mu dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang ya Tuhan, agar setiap orang percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan kesalahan dan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.